Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Peperata Tubali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-29 Yayasan Diakonia GPIB pada tanggal 5 Juli 2023. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Diaken Masrina Siagian. Pada tanggal 5 Juli 2023, Yayasan Diakonia GPIB telah memasuki usia pelayanan ke-29 tahun. Di usia ke-29 tahun, Yadia GPIB terus berupaya untuk menantapkan peran dan fungsinya dalam pembangunan, menyelamatkan, memulihkan, dan mensejahterakan jemaat serta masyarakat. Tantangan dan pergumulan tentu dihadapi oleh Yadia, namun kasih Tuhan menjadi kekuatan bagi Yadia GPIB untuk terus berjuang, rela berkorban, serta bersedia mendengarkan keluhan dan menolong yang susah dengan rajin berbagi kasih. Oleh karena itu, mari dukung Yadia GPIB secara moral dan material untuk berkarya layan seperti Yesus, Sang Diakonos sejati. Kiranya perayaan syukur hari ulang tahun ke-29 Yadia GPIB menjadi momentum penting bagi setiap kita dalam menghadirkan damai sejahtera bagi jemaat, masyarakat, dan seluruh ciptaan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hari di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, dengan rasa salah dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Kami mengakui bahwa seringkali kami melayani sesama hanya untuk dipuji. Kami tidak tulus dalam menolong sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 7-8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman,
dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian duet dari Kakak Layan PA, Kak Lia dan Kak Esther. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
Bapak Ibu Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasihi, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, atas kasih setiamu yang selalu baru di setiap hari. Saat ini kami akan belajar bersama-sama dengan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dekat dengan firman-Mu. Kami mampu mengerti akan kehendak-Mu, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuntunlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan tuntunlah jemaat-Mu yang akan menyambut firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil yang ditulis oleh Lukas, pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil yang ditulis oleh Lukas, pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang menyatakan, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita akan belajar dari Yesus yang mau mendengar,
dan bagaimana respon yang kita berikan ketika kita mendengar. Perikop bacaan kita ini sudah tidak asing lagi. Bagaimana tentang seorang perwira yang baik hati. Di sini dikatakan seorang perwira memiliki hamba yang sedang sakit keras. Di ayat 2 dikatakan bahwa perwira ini sangat menghargai, kata kuncinya ya, sangat menghargai. Siapa yang dihargai? Hambanya yang sedang sakit keras. Di sini ditunjukkan bahwa perwira ini memiliki suatu sifat yang mulia. Dia mengkesampingkan jabatannya. Dia tidak memandang status atau strata sosial seseorang. Ketika dia mau menolong, walaupun itu adalah seorang hamba. Seorang hamba itu seperti sama kalau kita seorang ya pembantu ya kan. Inilah yang diharapkan juga kepada kita. Bagaimana ketika kita mau menolong orang lain, bukan berdasarkan status, bukan berdasarkan strata seseorang, bukan berdasarkan suku, agama, atau mungkin bukan berdasarkan sesama teman kita. Namun ketika kita menolong orang lain, mari kita pandang perwira ini, dia memandang apa? Dia memandang kasih Tuhan. Dia sadar akan kasih Tuhan yang telah diberikannya. Demikian juga kita, ketika kita menolong orang lain, kita pandang kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Karena ketika kita memandang kasih itu, maka secara langsung kita pun akan menyalurkan berkat pertolongan itu kepada orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan rasa peduli yang dimiliki oleh perwira ini kepada hambanya, dia berupaya untuk menyembuhkan hambanya ini. Di ayat 3 dikatakan, ketika ia mendengar tentang perbuatan mujizat yang telah Yesus lakukan, dan dia juga mendengar bahwa Yesus saat itu ada di Kapernaum, di tempat dia tinggal, dia tidak segan meminta tolong kepada para tua-tua Yahudi. Agar apa? Agar meminta para tua-tua itu supaya Yesus mau datang ke tempatnya dan menyembuhkan hambanya. Para tua-tua ini meresponi permintaan perwira ini. Lalu mereka pun menemui Yesus. Para tua-tua ini menceritakan, berkata, membujuk, merayu, seperti dikatakan pada ayat 4, di mana para tua-tua mengatakan bahwa perwira ini, walaupun dia bangsa Romawi, ia layak untuk Yesus tolong. Di ayat 5 dikatakan lagi bahwa dikatakan, walaupun ia orang Romawi, tetapi ia mengasihi bangsa Yahudi. Dari mana? Bisa kita lihat. Dikatakan, dia membangun, bahkan membangun, menanggung, bukan hanya sekedar membangun, tapi menanggung pembangunan rumah ibadat umat Allah. Kalau dulu dikatakan itu rumah ibadatnya sinagoge. Mungkin kalau kita sekarang ini gereja ya. Ini menarik Bapak Ibu. Seharusnya jika kita bayangkan, kita tahu seharusnya yang membangun, yang merawat, yang peduli kepada rumah ibadat itu siapa? Ya harusnya umat Tuhan itu sendiri. Sama seperti kita yang saat ini berjemaat di GPIB Efrata Tobuali. Ini rumah Tuhan. Apakah kita mau menunggu seperti orang Romawi yang bukan umat Tuhan, yang menanggung, menjaga, merawat rumah kita? Siapa yang seharusnya menjaga rumah kita ini? Kita. Ya, kita sebagai jemaat Tuhan, jemaat Efrata Tobuali.
Jangan kita menunggu orang lain untuk peduli pada kita. Mari dari awali kita yang peduli kepada gereja kita. Kita kembali ke perikop kita. Yesus dengan setia mendengar setiap ucapan, ungkapan, permohonan dari para tua-tua tersebut. Apakah Yesus diam? Tidak. Di ayat 6 dikatakan Yesus langsung pergi bersama-sama mereka. Dia tidak menunggu. Yesus menjawab dan memenuhi permintaan perwira tersebut. Ketika Yesus memenuhi permintaan perwira Romawi tersebut, belum sampai di rumah perwira tersebut, melalui sahabat-sahabatnya, perwira ini menunjukkan kembali sifat mulianya, yaitu sikap rendah hati. Di ayat 6b dikatakan, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Di ayat 7 dikatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, di sini bisa kita lihat bagaimana perwira ini begitu rendah, merendahkan dirinya. Dia rendah hati. Jika para tua-tua datang kepada Yesus mengatakan apa, dia layak kau tolong. Tapi respon yang diberikan oleh perwira ini berbeda. Justru dia merendahkan diri. Dia menganggap dia tidak layak. Dia merasa berdosa. Di ayat 8 perwira ini juga memberi respon yang begitu luar biasa jika Bapak Ibu lihat. Dengan menundukkan kepalanya dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Bapak Ibu, kita berbicara tentang seorang perwira yang memiliki jabatan yang tinggi. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, dia justru berkata, aku ini seorang bawahan. Sama seperti aku juga yang memiliki bawahan. Di bawahku pun ada prajurit. Jika aku berkata kepada prajurit itu pergi, maka dia akan pergi. Jika yang satu aku katakan datang, dia akan datang. Maka begitulah aku Tuhan di hadapanmu. Dengan kata lain perwira ini, aku ini pun hambamu Yesus. Apa yang kau katakan, aku pun siap mendengar. Jika kau katakan A, maka akan aku lakukan yang A. Jika kau katakan B, maka aku lakukan yang B. Ini aku hambamu, aku siap mendengarmu. Dia begitu meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Dia hanya meminta kepada para tua-tua Yahudi supaya datang. Ternyata Yesus langsung menjawab permintaan itu. Dia respon dengan apa? Dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Bisa saja dengan kejabatan yang dia miliki, oh iya memang Yesus itu harus datang ke rumahku. Oh dia harus nyembuhin ini hambaku. Bisa saja Bapak Ibu. Tapi tidak, ternyata dia memandang Yesus lebih daripada segala-galanya. Bahkan dia merendahkan diri bagi Yesus. Di hadapan Yesus dikatakan, katakan saja akan aku lakukan apa yang kau katakan Tuhan. Aku siap mendengarmu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus selalu mendengar seruan kita. Yesus itu selalu mendengar permohonan jerit hati kita. Seperti yang tertulis dikatakan pada Yesaya 59 ayat 1b, dan pendengaranmu tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya dia selalu mendengar. Pendengarannya selalu tajam. Ketika ia menjawab setiap permohonan kita, bagaimana respon yang kita berikan?
Saat ini kita banyak sekali dengan pergumulan, apalagi ibu-ibu yang baru sekarang ini memasuki tahun ajaran baru, di mana anak-anak ada yang melanjutkan studi dengan beragam banyak biaya. Berapa banyak kita, para orang tua yang bertekuk lutut memohon, meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong hambamu ini, cukupkan segala kebutuhan sekolah anak-anakmu ini. Tuhan Yesus jangan permalukan anak-anakmu ini. Tuhan Yesus bantu aku menyelesaikan semua persoalanku ini. Tuhan Yesus tolong, dananya dari mana, uangku pas-pasan. Lalu ketika kita sudah berlutut, bertekuk di hadapan Tuhan dan Tuhan membuka semua tingkap-tingkap langitnya kepada kita dan menjawab segala permohonan kita, apa respon yang kita berikan? Apakah kita mau seperti perwira ini? Dia memberi respon dengan datang lagi kepada Tuhan, merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Atau kita hanya cukup, ya baguslah, iyalah, untunglah, hanya sekedar itu kah? Syukurlah dikasih ini, jalan ada duit, ada aja, akhir bulan begini ada aja duitnya. Apakah hanya sekedar itu? Apakah ada respon lebih yang kita berikan kepada Tuhan setelah Dia menjawab, setelah Dia mendengar setiap permohonan kita? Yang diharapkan, mari kita seperti perwira ini. Ketika Yesus sudah mau mendengar apa permohonan kita, mari kita belajar juga seperti Yesus yang mau mendengar suara Tuhan. Jangan hanya permohonan kita yang ingin kita dengar. Lalu mari kita belajar bersama-sama untuk juga mendengar suara Tuhan. Bagaimana ketika kita melihat ada saudara atau orang lain yang sedang berduka. Coba Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengarkan suara Tuhan yang berkata, bantulah dia. Ketika kita mendengar kata-kata bantulah dia, apa yang kita lakukan? Ketika itu ada pada kita, seharusnya kita langsung membantunya. Bukankah begitu? Seperti yang diresponkan oleh para perwira ini. Lalu ketika kita melihat orang lain bersuka cita, coba Bapak Ibu, kita juga bisa berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Ketika ada orang-orang bersuka cita, bukan iri, bukan dengki. Coba dengar kata Tuhan, apa katanya? Bersukacitalah bersama-sama dengannya. Karena Bapak Ibu, ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kita belajar dengan suara Tuhan, fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati diri sendiri. Bahkan ketika kita mau mendengar suara panggilan pelayanan Tuhan, apa yang kita lakukan? Setelah kita menjawab panggilan itu, apa pula yang kita lakukan? Sama seperti kita para ibu-ibu, ketika kita membangunkan anak kita, Maria bangun. Jawaban dia pasti iya Ma. Tapi respon selanjutnya apa? Apakah dia golek-golek? Atau dia langsung bangun menuju sumber suara? Sama seperti ini, ketika Tuhan sudah memanggil kita dan kita dengar dia memanggil kita, lalu kita pun menjawab, iya Tuhan, ini aku dengan segenap hatiku. Bagaimana respon selanjutnya kepada kita, para pelayan yang sudah dipanggil ini? Apakah kita langsung bekerja menyenangkan hati Tuhan, menuju sumber suara Tuhan, atau kita masih terbaring enak dengan bantal guling kita di kasur kita yang nyaman?
Mari kita meresponi dengan segala kerendahan hati. Kita belajar bagaimana Yesus mau mendengar. Kita pun belajar untuk mendengar suara Tuhan memanggil kita. Ketika kita mendengar itu, fokus untuk hanya kemuliaan Tuhan, bukan untuk puji-pujian manusia, bukan hanya untuk kebanggaan pribadi. Karena panggilan yang kita dengar itu bukanlah suatu kebanggaan, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, masih ingat gak dengan lagu anak sekolah minggu? Dengar dia panggil nama saya. Ada yang tahu? Lupa? Ingat? Coba kita sama-sama dulu bernyanyi kalau masih ingat kita. Mudah-mudahan ingat ya. Coba. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya ya, ku jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jadi Bapak Ibu, seperti lagu tadi, ketika kita mendengar suara panggilan Tuhan untuk melayaninya, mendengarkan nama kita, dipanggilnya, dipilihnya untuk melayaninya, itu semua bukanlah menambah beban kita. Itu pun bukan menambah tugas kita. Tapi seperti kata lagu tadi apa? Yesus amat cinta pada saya. Karena Yesus cinta pada kita. Maka Dia ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Selamat belajar mendengarkan suara Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Mari bersaat teduh sejenak. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat,
Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu hari ini. Kami mohon ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami. Biar kami mampu menghayatinya dan melakukannya. Berikanlah kami hikmat, akal budi, dan pemahaman yang benar, sehingga kami dapat mampu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan gereja-Mu, khususnya jemaat GPIB Efrata Tobuali ini ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi yang sakit Engkau Tuhan yang menyembuhkannya, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang di dalam pergumulan Tuhan beri kesabaran, kekuatan dan ketabahan, dalam menanti pertolongan yang berasal daripadamu. Dan yang bersuka cita, biarlah Engkau ya Tuhan yang menyempurnakan sukacita jemaat-Mu. Tuhan, tiada hentinya juga kami berdoa buat orang tua yang lanjut usia. Bapak Rehabeam dan Ibu Elizabeth, Bapak Mardi dan Ibu Paini, Bapak Antonius dan Ibu Naomi, Bapak Kotmen dan istri, Ibu Josina. Biarlah Tuhan yang menjaga orang tua kami ini di masa tua mereka. Biarlah sukacita mereka tetap melimpah walau usia sudah tidak lagi muda. Engkau juga ya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran kepada anak-anak, menantu atau siapapun yang menjaga merawat mereka. Orang tua kami ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami Else lagi. Engkau yang tahu Tuhan bagaimana kelemahan tubuh yang dia miliki. Engkau juga yang memberikan kesabaran, kekuatan bagi keluarga yang mampu menjaga dan merawat bergantian saudari kami ini. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat program BKAG Cup yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli nanti ya Tuhan. Engkau yang menjaga sehingga setiap perlombaan, acara demi acara yang diadakan dapat berlangsung dengan baik. Engkau yang memberikan kekuatan, kesabaran bagi para panitia yang bekerja. Bahkan Engkau juga ya Tuhan yang mencukupkan segala dana yang mereka butuhkan dalam BKAG Cup ini Tuhan. Sehingga badan kerjasama antar gereja ini benar-benar saling bekerja sama, saling kompak satu sama yang lainnya ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah ya Tuhan. Terkhususnya Tuhan buat bangsa ini, di mana pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya akan melaksanakan pemilihan umum. Engkau jaga, Engkau lawat bangsa ini Tuhan, biar tetap aman, kondusif, sehingga tidak terjadi perpecahan. Biarlah pemilu yang akan dapat berlangsung dengan baik dan tak kendala suatu apapun. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Pendeta Evi selaku KMJ di GPIB Efrata Tobuali. Engkau berikan beliau hikmat-Mu ya Tuhan,
Kau jaga beliau, suami dan keluarganya. Engkau yang memelihara mereka ya Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan, semua pun kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, dengan para presbiter, baik itu yang bertugas maupun yang tidak Tuhan. Khususnya untuk yang bertugas pada minggu hari ini, Engkau yang memberkati pelayanan mereka. Di tengah setiap persoalan, pergumulan yang boleh mereka hadapi, mereka tetap bersuka cita dengan semangat mau datang melayani-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati setiap rencana-rencana mereka. Engkau jaga dan pelihara kesehatan mereka ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa buat para organis, kantoria, multimedia dan sound system. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau pakai mereka sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Engkau yang memberkati juga keluarga dan pelayanan mereka. Tak lupa Tuhan, kami pun berdoa buat Yayasan Diakonia GPIB. Biarlah yayasan ini juga ya Tuhan, mampu menjangkau lagi umat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka sesuai dengan tema mereka tetap melayani dengan sungguh. Melayani bukan dilayani. Kami serahkan ya Tuhan segala pergumulan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, di usia pelayanan Yayasan Diakonia yang ke-29 tahun, mengingatkan kita untuk senantiasa peduli dan giat dalam melakukan perbuatan baik. Hendaknya kita saling memberi dan melayani sesama dalam ketulusan dan kejujuran hati. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
tiup angin yang kencang, kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Pokok-pokok warta jemaat Minggu ke-7 sesudah Pentakosta tanggal 16 Juli 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta di sepanjang minggu berjalan ini. Bidang teologia dan persidangan gerejawi. Yang pertama, dalam menjaga ketertiban dalam ibadah, seluruh warga jemaat yang beribadah dimohon kerjasamanya untuk menjaga ketenangan dengan tidak keluar masuk ruangan selama pelaksanaan ibadah dan tidak menggunakan handphone untuk membaca hal lain atau bermain serta mematikan nada dering. Dua, jadwal ibadah rumah tangga dan ibadah pelkat sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat. 3. Ibadah Minggu tanggal 23 Juli merupakan pertukaran mupel Jemaat Efrata Tobuali akan dilayani oleh pendeta Bepsi dari GPIB Ora et Labora, sedangkan pendeta Evi akan melayani di GPIB Ora et Labora. 4. Kelas katekisasi reguler. Seluruh peserta kelas katekisasi reguler diharapkan segera menyerahkan hasil tugas yang sudah diberikan agar pelajaran dapat dilanjutkan. Dimohon perhatian dari katekisasian dan dukungan dari para orang tua. 5. Jadwal persiapan majelis jemaat bertugas dan pelayanan PA dan PT serta jadwal ibadah rumah tangga dan pelkat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul 18 WIB. Bidang Germasa dan Masyarakat, BKAG akan mengadakan BKAG KUP Bangka Selatan dalam bentuk kegiatan olahraga. Dihimbau agar seluruh warga jemaat dapat mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftar
dan membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi pertama Bapak Uhayu Sembirin sebagai Sekretaris Panitia BKAG Cup, 2. Saudara Hana Lombang Gaul sebagai Ketua dari bidang tenis meja, 3. Saudari Immanuel juga sebagai bidang tenis meja. Dan di situ ada tercantum nomor-nomor HP, Bapak Ibu bisa menghubungi dari 3 saudara kita ini. Jadwal kegiatan dapat dilihat di papan mading depan konsistori. Demikian disampaikan. Bidang PPSDI, pembinaan tingkat lanjut PKP tingkat sinodal dalam rangka pembinaan tingkat lanjut PKP tingkat sinodal yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Waktu segera diinformasikan. Tempat Gereja GPIB Efrata Tobuali melalui via Zoom. Alamat link segera diinformasikan. Maka Pendeta Evi Rumanggit Jebua selaku penulis salah satu materi PTL ditugaskan untuk menjadi narasumber PTL. Seluruh pengurus dan anggota Pelkat PKP diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Demikian disampaikan. HUT Pelkat PKB tingkat Mupel. Perayaan HUT Pelkat PKB tingkat Mupel GPIB di Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 12 sampai dengan pukul 16 WIB. Bertempat GPIB Jemaat Immanuel Blinyu, Pos Pelkes Air Abik. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, maka ibadah hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 akan dilaksanakan pukul 8 WIB di GPIB Efrata Tobuali. Seluruh pengurus dan Pelkat PKB diharapkan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Bagi kaum bapak dan keluarga yang berkenan menghadiri kegiatan dan ikut serta dalam berbagai macam perlombaan, dapat mendaftarkan kepada Sekretaris PKB Bapak Urip selambatnya hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 agar dapat tim kerja dapat menyiapkan transportasi dan konsumsi. Demikian disampaikan. Pembangunan ekonomi gereja, iuran tetap bulanan dan iuran diakonia jemaat. Majelis Jemaat telah menerima iuran tetap bulanan dan diakonia dari warga jemaat. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan iuran tetap bulanan dan diakonia bulanan bulan Juni dan Juli 2023 harap menghubungi majelis pendamping atau kepada Ketua Majelis Jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap iuran yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Peraturan dan pelaksanaan Majelis Jemaat kepada seluruh warga jemaat akan diberikan draft PPMH sebagai bagian dari tanggung jawab warga jemaat untuk ikut serta dalam penata layanan jemaat. Kiranya kesempatan ini dapat dipergunakan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penata layanan yang sesuai dengan konteks.
ucapan terima kasih, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga NN yang telah mentransfer dana sebesar Rp972.660 ke rekening 1 tanggal 8 Juli 2023. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan diakonia syukur jemaat simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara. Apabila ada persembahan Bapak Ibu Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan medin di depan konsistori. Demikian warta jemaat minggu ke-7 sesudah Pentakosta tanggal 16 Juli 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Ada berita tambahan untuk warta jemaat tambahan. Total penggalangan dana anak Pelkat PA pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sebesar Rp353.000. Seluruh anak layan, kakak layan, PA bersama majelis jemaat mengucapkan terima kasih dengan Bapak Ibu jemaat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Efrata Tobali dalam menjalankan setiap kegiatan di hari Minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Portal internet lowongan kerja lokardia.id guna mempertemukan para pencari dan
Yayasan Diakonia GPIB melalui kepengurusan masa bakti 2020 hingga 2025 membentuk penyediaan layanan diakonia transformatif kepada warga GPIB dalam bentuk penyediaan portal internet lowongan kerja lokardia.id guna mempertemukan para pencari dan pemberi kerja dari komunitas Kristen di Indonesia. Kondisi pandemi yang melanda dunia menyebabkan banyak orang, termasuk warga GPIB, yang terkena pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, lokardia.id diharapkan bisa membantu warga GPIB dalam mencari lowongan kerja. Para pencari kerja hanya perlu mendaftarkan alamat email dan melampirkan biodata dan riwayat kerja pada portal lokardia.id, dan Anda akan mendapatkan informasi terbaru dari ketersediaan lowongan kerja. Portal lokardia.id diharapkan dapat membantu pencari dan pemberi kerja guna mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada manusia dan dunia agar mereka dapat menolong diri mereka dan selanjutnya dapat menolong orang lain. Shalom, mewakili pengurus Yayasan Diakonia GPIB, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jemaat GPIB dan para donatur yang telah setia mendukung Yayasan Diakonia GPIB dan terlebih juga aktif membantu Rumah Asuh Anak dan Lansia Gria Asih di Lawang. Di usia ke-29 tahun ini, kami bersyukur dan berdoa agar karya pelayanan diakonia kami terus berkembang dan semakin banyak jiwa yang menerima kasih dan pelayanan dari Yadia GPIB sebagai saluran kasih Allah bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dirgahayu ke-29, Yayasan Diakonia GPIB dan RAL Gria Asih. Semangat, semangat, semangat! Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, marilah berdiri. Pergilah, layanilah seorang akan yang lain melalui pelayanan kasih, baik di tengah keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Orang sedih mengeram.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.